Selamat sore pendengar radio antar Papua. Saat lagi Anda akan mendengarkan berita antar Papua dalam program Mimika dalam Berita. BMKG mencatat curah hujan bulan Juli tahun ini mencetak rekor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kabupaten Mimika menyebut curah hujan tertinggi di Mimika pada bulan Juli ini memecahkan rekor selama 30 tahun, di mana tiap tahunnya intensitas curah hujan di Mimika selalu memuncak di bulan Juli. Saat dihubungi APN via telepon Sabtu 27 Agustus 2022, Prakirawan Cuaca BMKG Mimika Inggit Rizky menjelaskan, dari data yang dimiliki BMKG Mimika selama 30 tahun, curah hujan di Mimika setiap bulan Juli rata-rata hanya 625 mm. Inggit menjelaskan curah hujan pada bulan Juli tahun ini mencapai 764 mm. Padahal selama 30 tahun, curah hujan tertinggi di bulan Juli hanya mencapai 681 mm. Sedangkan Juli tahun kemarin, curah hujan lebih kecil karena hanya 661 mm. Untuk hujan sendiri di bulan Agustus itu sudah melewati puncaknya. Jadi puncaknya kan memang di Juni, Juli, Agustus. Di Juli kemarin memang tertinggi dan Agustus ini memang cukup tinggi tapi sudah mulai menurun begitu. Nah, seperti ini. Jadi ini kan grafik buat 30 tahun di Timika yang warna biru. Jadi memang rata-ratanya per tahun itu sekitar 625 mm hujannya dalam satu bulan. Dan itu nanti akan semakin menurun sampai dengan akhir tahun. Gitu. Kalau dibanding dengan bulan lalu berapa itu? Jadi kalau di bulan lalu tuh memang curah hujan tertinggi sepanjang tahun di bulan Juli. 681. Wow. Jadi dari 31 hari di bulan kemarin cuma 4 hari tidak hujan. Waduh. Selebihnya hujan semua. Kalau dibanding Prakirawan Cuaca BMKG Mimika Inggit Rizky menjelaskan meskipun curah hujan paling banyak, tetapi jumlah hari hujan pada Juli tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Tahun ini hari hujan hanya sebanyak 26 hari atau selama 4 hari di Mimika tidak diguyur hujan. Sedangkan Juli tahun lalu hari hujan sebulan penuh atau selama 30 hari. Inggit menambahkan, dari tahun ke tahun curah hujan di Mimika puncaknya selalu di bulan Juli dan akan semakin menurun hingga akhir tahun. Saya Aji dari Radio Antar Papua melaporkan. Stok beras Bulog di Mimika bertahan hingga pertengahan Oktober. Stok beras di Badan Urusan Logistik atau Bulog Mimika saat ini masih 500 ton dan akan ada penambahan pada jumlah yang sama. Stok beras tersebut diprediksi akan aman hingga bulan Oktober 2022 mendatang. Saat dihubungi via telepon Sabtu 27 Agustus 2022, Kepala Bulog Mimika Dedi Rahman mengungkapkan stok beras tersebut diestimasikan bisa bertahan hingga Oktober 2022. Dedi melanjutkan dalam jangka waktu hingga Oktober masih akan ada penambahan pengiriman beras. Beras untuk di Mimika adalah beras dari Merauke. Pengiriman dilakukan bertahap berdasarkan stok. Dedi mengungkapkan selain Merauke, Bulog Mimika juga mendapatkan pengiriman beras dari luar daerah Papua, namun dengan porsi yang lebih kecil. Untuk beras dari Papua sendiri atau dari Merauke, porsinya 75%. Nanti akan datang lagi kurang lebih sekitar 500 ton lagi. Jadi untuk ketahanan stok kita bisa bertahan sampai dengan ini Agustus ya? Iya. Agustus berarti estimasi bisa sampai pertengahan Oktober. Seperti itu. Ini beras dari Merauke semua Pak ya? Ya, beras Merauke yang kita ada satu. Bulog tidak dimasukkan lagi beras dari luar gitu? Selain Merauke? Oh, kalau selain dari Merauke masih ada. Cuman memang porsinya masih lebih banyak dari Merauke, Bu. Seperti itu. Berapa persen kira-kira? Setahun ini sama tahun ini sekitaran 75% itu dari Merauke. Iya, memang paling banyak dari Merauke. Kepala Bulog Mimika Dedi Rahman juga mengatakan, Bulog Mimika tidak hanya mensuplai beras untuk Mimika saja, namun beberapa kabupaten tetangga seperti Kabupaten Puncak. Beras Bulog adalah beras jatah untuk TNI, instansi vertikal dan dinas otonom di Mimika dan Puncak.
Dedi menambahkan beras yang diperuntukkan pasar di luar pegawai setiap bulannya mencapai 100 sampai 150 ton untuk Mimika saja. Saat ini permintaan untuk beras Bulog mengalami peningkatan seiring dengan kualitas yang juga ditingkatkan. Saya Aji dari Radio Antar Papua melaporkan. Pelatihan potensi SAR di Timika ditutup. Kegiatan pelatihan potensi SAR di bidang MFR atau Medical First Responder atau teknik pertolongan pertama bagi penolong yang berada di lokasi kejadian resmi ditutup. Penutupan ditandai dengan simulasi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas yang diperagakan seluruh peserta pelatihan potensi SAR. Sebelumnya, selama 5 hari dari tanggal 22 sampai 26 Agustus 2022, para peserta dilatih dan diajarkan teknik melakukan pertolongan pertama oleh instruktur dari Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika, George L.M. Randang, dalam sambutannya mengatakan, telah banyak ilmu yang diberikan kepada peserta dan diperhatikan para peserta pada umumnya dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Ilmu yang telah diajarkan dan hal terlihat saat para peserta melakukan simulasi. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika. Dari 50 peserta, 49 dinyatakan lulus dan 1 orang tidak lulus. Hal tersebut dikarenakan 1 peserta ini tidak sepenuhnya hadir dalam proses pelatihan. Kegiatan pelatihan itu juga mendapatkan antusias masyarakat yang melintas di Jalan Yos Sudarso kilometer 5, tepatnya di depan Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika. Dikarenakan seluruh peserta perwakilan dari potensi SAR baik dari TNI, Polri, pemerintah daerah, serta organisasi kemasyarakatan dengan cekatan mempraktekkan cara melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Upacara penutupan diakhiri sesi foto bersama seluruh panitia dan peserta pelatihan potensi SAR di halaman depan Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika. Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah berharap temui Presiden saat datang di Timika. Ketua Tim Pemekaran Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, berharap pihaknya bisa bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang berencana datang ke Mimika pada Rabu 31 Agustus 2022. Pertemuan itu untuk menyampaikan aspirasi terkait status daerah Mimika menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah. Saat ditemui wartawan di bilangan Jalan Cendrawasih, Sabtu 27 Agustus 2022, Agustinus mengatakan meskipun penetapan ibu kota Provinsi Papua Tengah sudah ada, tetapi diharapkan Presiden melihat betul kesiapan antara kedua kabupaten yaitu Mimika dan Nabire. Agustinus berharap kedatangan Presiden bukan hanya karena kepentingan Freeport, tapi juga melihat langsung masyarakat di tanah Papua, khususnya Mimika, karena masyarakat Mimika sudah banyak berjuang mengorbankan harta hingga nyawa agar bisa terbentuknya Provinsi Papua Tengah. Agustinus mengatakan, pemerintah jangan sampai melupakan pengorbanan masyarakat Mimika, apalagi Mimika sangat layak menjadi ibu kota Papua Tengah berdasarkan instruksi Presiden tentang percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Sorong. Agustinus juga meminta Presiden untuk melihat pengorbanan masyarakat bahwa ibu kota Provinsi Papua Tengah harus di Timika. Jika tidak, Presiden harus memberikan jaminan apa yang harus diberikan kepada warga Mimika. Sejumlah titik di Mimika bakal disulap jadi taman hijau. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU Kabupaten Mimika, Peter Edowai, mengatakan sejumlah tempat di dalam Kabupaten Mimika akan disulap Dinas PUPR Mimika jadi ruang taman hijau untuk menambah keindahan kota. Saat dihubungi wartawan via telepon Sabtu 27 Agustus 2022, Peter mengatakan beberapa titik yang nantinya bakal dipercantik dengan taman hijau seperti di sekitaran kawasan Bundaran Petrosi, Jalan C. Heatubun, dan Jalan Yosudarso atau Lapangan Jayanti. Peter mengatakan di sekitar Bundaran Petrosi misalnya memiliki luas area yang cukup besar sehingga cocok dimanfaatkan untuk menjadi taman ruang terbuka hijau. Peter mengatakan
Saat ini Dinas PUPR sudah proses tender dan menunggu pemenang tendernya. Diharapkan minggu depan sudah ada mobilisasi untuk pembuatan taman hijau di Bundaran Petrosi. Peter mengimbau pada masyarakat agar dapat menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas umum yang menambah keindahan kota seperti ruang taman hijau. Peter mengimbau pada masyarakat agar dapat menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas umum yang menambah keindahan kota seperti ruang taman hijau. Pihak distrik dan kelurahan harus bisa memberikan edukasi dan pemahaman agar warga dapat memelihara dan menjaga ruang taman hijau. Saya Muhammad Wahyu Welerubun, Radio Antar Papua melaporkan.